Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Sebelum terciptanya aplikasi penjualan begundal di Kamboja, terdapat seorang King Edo yang kini menjadi pedagang tape keliling dengan tipe rumah khas zaman kerajaan Pajajaran. Ya, beginilah guys, akibat keseringan main game tapi nggak jago-jago. Kamu tuh nyampe rumah tuh harusnya kasih aku uang dong. Karena King Edo udah tobat, kini giliran istrinya yang membegundalkan dengan meminta cuan harian dipakai untuk melakukan pengcekotan di keranjang kuningnya. Aku tuh bukan yang mau belanja ke warung, aku tuh mau belanja online. Yang bahkan karena Edo generasi P, purba, ia pun kagak tahu apa itu belanja online. Mencerminkan barudak kampung sekali ya guys. Nah, saat Mbak Ratu pergi ke pasar, ia pun mendengar pergibaan para mama yang baru melakukan belanja online. Tapi ketika emak itu ditanya, "Bu, harga bajunya berapaan tuh?" Si emak malah maki-maki kagak jelas anjing. Iya bu, bagus bajunya. Kamu itu gak bakalan mampu buat beli. Salah orang apaan, orang cuma nanya doang. Merasa tak terima, kebetulan Ratu dulunya member PS1 langsung menantang duel emak-emak dengan congor ekstrim ini. Sampai dilihat oleh bapak-bapak yang bukannya melerai malah kabur. Pergi ke rumah Edo untuk mencebukkan kelakuan istrinya yang diam-diam malah nantang duel seorang emak-emak. Kalau gini mah udah selesai bang berantemnya ya elah. Padahal kan bisa videoin biar viral. Kala itu saat King Edo datang ke TKP, ternyata perjambak-jambakannya masih terjadi. Sehingga Edo langsung membawa istrinya pulang untuk disetting otaknya agar kagak goblok-goblok amat jadi orang. Tapi bukannya menjadi lebih baikan, si Ratu malah mengerosting suaminya yang hanya berjualan tape keliling, sangat berbeda dengan saat pacaran yang menjabat sebagai asisten kerajaan. Makanya si Ratu mau nikah dengan Edo yang katanya cowok realistis berpenghasilan fantastis. Anjas. Realistis, bilang aja mau memperbaiki nasib anjing. Keesokan harinya kerjaan Ratu cuman hunting barang-barang diskon 90% di toko Orin. Bahkan cuman beli nasi goreng pun Ratu menggunakan fitur pengonlinenya dengan memesan melalui ojol. Pesanannya nasi goreng satu ya Bu ya? Silakan tanda tangan di sini. Bentar. Sejak kapan ojol terima pesanan harus tanda tangan anjing? Ketika anaknya menyantap nasi goreng, tiba-tiba badannya terserang kegatalan. Karena ternyata nasi goreng yang Ratu pesan varian ulat bulunya yang padahal tadinya niatan mesen nasi goreng ulat sagu nggak tuh lu kira pedalaman. Setelah pulang dari puskesmas, kini Edo melihat istrinya yang udah melakukan pengunboxingan pakaian yang dibeli secara online itu pun memakai tabungannya kerja selama ini. Lah, emang dia kerja apaan? Dimana merasa suaminya tak suka melihat dirinya bahagia, Ratu pun langsung gas OTW rumah emaknya untuk melakukan pengambekan. Yang saat disamperin oleh Edo, tentunya kata-kata sopan santui dan juga ramah lingkungan langsung keluar dari cangkem emaknya. Man, kamu tuh udik kampungan banget tau gak sih? Udah zamannya sekarang orang belanja online. Karena memang buah jatuh sampai sepohon-pohonnya, makanya sifat Ratu mencerminkan emaknya pakai banget. Yang katanya takkan pulang sampai suaminya merestui belanja online-nya tiap hari. Lu beli apaan anjing tiap hari? Sempak yang cocok dipakai daily. Malam harinya sang anak pun merasa kesepian karena akun FF-nya kena banned 1 tahun. Akibat ketahuan memiliki keluarga yang tidak sakinah mawadah. Motherfuck man. Alhasil Edo terpaksa menemui Ratu kembali ke rumah emaknya. Meskipun cuaca di luar sedang hiasi dengan tangisan Kadita, namun usahanya tak membuahkan hasil, yang ada membuahkan hati akibat malah terkena makian oleh mertuanya yang melarang Ratu kembali satu rumah dengan suami berspek zaman Majapahit seperti Edo yang dirasa ketinggalan zaman. Beberapa hari pun berlalu saat Edo menggalau sambil memikirkan mau nyari istri baru tapi modal setia doang tentunya kagak cukup. Tiba-tiba bersumunlah Ratu kembali ke rumah yang tujuannya bukan membuatkan anaknya teman bermain, melainkan memberikan kabar kalau dirinya udah keterima kerja, yang nantinya hasil pendapatannya akan dipakai belanja online, bukan menambahkan nafkah suaminya ke dalam rumah tangga. Mulai sekarang kamu nggak boleh ngarang-ngarang aku lagi belanja online. Nah, mbak-mbak modelan gini yang cocok dengar makian Timothy cuy. Keesokan harinya saat pertama kali kerja, buset dah. Ini usaha toko pakaian apa laundryan anjing? Etalase tokonya modal jemuran doang. Karena Ratu mengusir salah satu customer tetap di toko ini, datanglah bosnya yang lebih aneh lagi pakaiannya. Ini bos toko sekecil ini bahkan lebih menyerupai laundry, bisa-bisanya make jas.
Setiap hari, kerjaan Ratu cuman sebagai manekin yang kagak guna, main HP doang, kagak ngelayanin pelanggannya, ya minimal ngikutin customer ketika milih baju. Toko-toko yang gua hindarin sih ini, mentang-mentang muka gue kayak maling milih baju doang diikutin. Kala itu Ratu pun diberikan tugas jaga mesin kasir karena temannya kebelet ketemuan di gudang dengan seorang kurir paket. Sampai akhirnya Ratu berhasil menemukan tutorial belanja online tiap hari dengan cara, Kalau aku nilep dikit uang di mesin kasir ini gak bakal ketahuan deh. itu dia, dengan menilap 1/4 pendapatan toko. Bangki. Nah, ketika salah satu minion melakukan check out, Jadi berapa? Jadi 1,2 mbak. anjing, baju apaan di tempat ginian 1,2 juta bang. 1/4 uang itu pun lalu dimasukkan ke mesin kasir dan sisanya dimasukkan ke kantong Ratu untuk dipakainya melakukan check out produk yang lagi kena diskon di bulan ini. Toko doang harga elit, masang CCTV kagak mampu. 2 minggu pun berlalu, kini paket yang dipesannya pun datang 3 kotak sekalian, kagak tanggung-tanggung. Namun ternyata kotak salah satunya adalah pesanan anaknya yang ingin sepatu pakai sekolah akibat sepatunya udah memiliki congor yang berlubang. Tapi ketika paket itu di unboxing, Ya, kekecilan, Pak. sejak kapan anak SD make pantopel? Ya nggak tahu SD sekarang sih ya, tapi adek gue kagak make sepatu ginian anjing. Karena kekecilan, apalagi spek sepatunya seperti sepatu bocah-bocah di luar negeri, kini Edo pun meminta agar Ratu melakukan pengembalian barang. Mana ada sih belanja online bisa dibalikin? Namun Edo yang lupa membuat video unboxing, sebuah makian pun langsung datang dari cangkem Ratu include dengan cangkem mertuanya yang menghina Edo sebagai manusia gaptek sangat berbeda dengan David Gejedin. Yang gue heranin ya, kok bisa Edo betah sampai ada niatan nikah sama Ratu anjing? Lu udah tahu punya pacar spek iblis tapi lu nikahin, itu nikah karena cinta atau karena kebobolan? Cuaks. Nah, keesokan harinya sang atasan pun memaki-maki builder yang berjaga di kasir akibat keuangannya sangat berbeda dari pengeluaran produk mereka yang harganya berjuta-juta, tapi kenapa uang yang masuk cuma ratusan ribu doang? Ya biasalah. Kalau ini di supermarket, anak buah yang disuruh nalangin cuy, padahal ulah si senior. Cuaks, tebak supermarket guys. Dari kejauhan mental begunal ini pun mulai terguncang karena takut ketahuan dan menjelma menjadi settingan pabrik lagi, yaitu manusia tidak berguna yang tidak bisa menghasilkan uang. Alhasil Ratu langsung memasukkan secercah uang pengtilepannya ke dalam tas temannya agar bisa melakukan pengeluci peran hitam alias kambing hitam yang setelah memasukkan umpan tersebut ia langsung melakukan mancing mania. Mendingan bapak geledakan semua aja. Mantap. Sehingga temannya langsung terkena strike. Mulai hari ini kamu saya pecat. Beginilah guys, tutorial agar cepat naik jabatan jika kalian tidak good looking dan tidak bisa mendekati atasan. Lagian toko apaan kagak pakai CCTV anjing. Nah, setelah penghakikan seorang kasir, kini jabatan Ratu langsung naik menjadi kasir meskipun tanpa pengalaman, dimana akibat jabatannya sekarang Ratu pun begitu leluasa melakukan pengkorupsian seperti para tikus-tikus berdasi yang tebar janji-janji palsu. Tapi sayangnya pengkorupsiannya sekarang malah berhasil terekam oleh mbak-mbak pelanggannya yang ternyata adalah orang suruhan mantan teman kerja Ratu. Anjas. Di sisi lain, saat Edo pulang dari memburu para pemburu estape, datanglah Kang Paket. Sorry Pak, ini ada paket buat Bu Lastri. Yang mengantar pesanan Ratu, dan ketika Ratu pulang ternyata pesanannya hanyalah sandal jepit doang bergambar garis-garis bendera Mama Rika yang kata Ratu sandal ini besutan Elon Musk waktu magang di perusahaan Swallow. Ini nih, sendal ini dipakai sama artis-artis, tahu nggak? Artis apaan pakai sandal jepit mbak? Mana level mereka mah? Keesokan harinya saat Ratu kerja, tiba-tiba temannya udah ngespon di sana untuk mencebukan perbuatan Ratu dari hasil rekaman kawannya. Saya punya buktinya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Sehingga saat itu juga Ratu langsung mengalami penghakikan secara live streaming dan langsung dibungkus oleh satuan kepolisian untuk diproses secara hukum karena telah melakukan permalingan. Kira-kira yang gini dihukum berapa tahun dah ya? Beda banget sama 300 triliun. Di sisi lain, saat Edo berjualan tape ketan kanji, tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau istrinya udah di check out dibawa ke kantor polisi. Dan ketika tiba di sana, kalian tuh siapa yang salah? Yap, benar, Edo. Emang laki-laki selalu salah anjing. Gara-gara kamu jadi tukang tape, anak saya jadi menderita. Udah laki-laki pakai miskin beh.
Auto serba salah karena kalau laki-laki kaya ya jangankan salah, yang salah dibenerin juga bisa pakai uang. Cuaks. Kala itu Ratu merekomendasikan Edo untuk meminta ampun ke bosnya agar mau mencabut tuntutannya, tapi karena memiliki spek bos yang begitu tegas serta disiplin, Sampai kapanpun saya tidak akan mencabut tuntutan itu. si bos pun menolak membebaskan Ratu. Tapi ketika Edo mengancam akan menghabiskan seluruh janda di dunia ini dengan mengikuti take over Indonesia, si bos pun langsung melemahkan tuntutannya dengan menyuruh Edo mengganti uangnya sebanyak 5 juta jika mau istrinya bebas bersyarat. Ya elah pak, jangan mau damai jalur kekeluargaan lah, emangnya kita keluarga? Singkat cerita, setelah istrinya berhasil dibebaskan, kini Edo menggadai HP istrinya agar tak kecanduan belanja online, hingga membuat Ratu auto ngereok kagak karuan. Sementara di luar rumah ada pasukan mama yang lagi gibah tentang pengcekotannya tadi siang, yang dimana tak sengaja cekot NMAX di toko Orange setelah mendengar suaminya bosen sehingga sekarang malah jadi bosen hidup. Tak berselang lama, saat Ratu Join ingin melakukan baku hantam part 2-nya dengan 2 orang emak-emak ini, sebuah mobil pun tak sengaja hampir menabraknya yang di dalamnya ada seorang babang-babang berbatang kaya raya besutan Garena karena katanya beliau adalah GM. Bocil zaman sekarang mana tahu GM? Terlebih lagi babang ini ternyata teman Ratu sewaktu masih duduk di bangku perpaudan bernama Rangga. Setelah pertemuan ini, Rangga langsung mengantar Ratu pulang ke rumah emaknya karena yang terlihat saknes di sini bukan cuma Ratu, ternyata emaknya juga. Nah Riko sekarang makin cakep aja. Nah itu dia, kode dia bang minta dinikahin biar nggak ngejanda. Dengan BBGST-nya, si Mak mengaku kalau anaknya belum menikah. Jadi kalau merasa hidup tidak memiliki beban, maka cekot Ratu adalah solusi yang terbaik. Kalau misalnya dulu Lastri nikah sama Mama Riko kan? Eleh, bilang aja pengen rubah nasib anjing. Sehingga mendengar itu Rangga seketika ada ketertarikan dengan Ratu yang dirasa, wah sepertinya teman lamaku adalah calon istriku. Saking unlimitednya perempuan di Nganjuk sampai cekot barang beginian bang. Keesokan harinya baru aja kemarin ketemu, sekarang udah langsung main tembak-tembakan. Kamu mau kan jadi pacar aku lagi? Mau mas, aku mau. Selamat, beban hidup Anda dan keuangan Anda auto naik turun. Baru aja ditembak, datanglah King Edo yang berjualan tape sehingga mendengar suara istrinya, Edo pun mencoba melakukan pencidukan. Tapi malah tiba-tiba ada mama ngorder tape 1 ton pakai nambal tembok Bekasi yang udah dijembol. Buset dah, itu di ujung sampai perlu di stop orang mau lewat doang. Nah di hari itu juga pulangnya pacaran datanglah para preman untuk mengambil barang-barang emaknya akibat kagak bisa bayar. Sampai membuat emaknya jantungnya sedikit pindah ke kiri yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Udah tahu jantung gampang pindah haluan belaku bener jadi lampir. Alhasil karena Edo kagak punya uang pakai pengobatan mertuanya, biarin aja cepet mati biar berkurang orang yang suka ngemaki-maki di dalam hidupnya. Begitulah dalam diri Edo berkata. Dengan terpaksanya si Ratu harus menjual emaknya. Menjual rumah emaknya demi bisa menyembuhkan emaknya dari pendilitan. Beberapa hari kemudian setelah sang lampir pulang, kini ia pulangnya malah ke rumah King Edo yang tentunya nambah beban hidupnya karena harus tinggal bersama 2 toa pengumuman sekolah yang siap mengerosting seberapa miskuennya hidup Edo. Dan di hari itu juga saat Edo baru aja ingin kerja, tiba-tiba Ratu meminta tanda tangannya yang katanya pakai study tour anaknya. Tapi ketika 1 minggu berlalu, sebuah TV pun langsung datang ke rumah karena ternyata tanda tangan kemarin untuk melakukan pencairan sebuah Shopee Paylater yang masih keluaran zaman pertama. Keesokan harinya datanglah Kang minta tagihan Shopee Paylater yang Edo kagak tahu di depannya ada 2 sosok fighter yang siap mengsentil ginjalnya. Bang, tape bang. Sini lo. Tapi ketika tahu kalau rumahnya udah digade demi mencairkan dana darurat, membuat Edo langsung buru-buru pulang dibarengi dengan Kang paket. Bahkan setelah tahu istrinya naik level membGGST-kan level 2, membuat Edo langsung mentalaknya. Namun sungguh di luar jaringan pakai banget, justru si Edo yang harus diusir dari sana sebab rumahnya yang sekarang udah beralih nama menjadi milik Ratu. Tapi setelah digadein, rumah ini atas nama Lastri kan? Silakan kamu ambil rumahku ini. Udahlah bang, iyain aja, antar juga sama-sama kagak punya rumah ujung-ujungnya. 1 bulan pun berlalu, kini Edo harus hidup bersama anaknya hanya mengandalkan jualan es tape. Sampai datanglah Kang Paket yang langsung menghampirinya. Tahu alamatnya Bu Lastri nggak bang? Di kampung Bojongkoneng. Lah Kang Paket kagak make maps anjing. Bener-bener kehidupan setelah zaman kerajaan.
Di sisi lain ternyata begunal ini kembali melakukan pinjaman, tapi kali ini dengan meng-scan foto bapaknya yang udah almarhum. Gelap. Tapi karena HP-nya tiba-tiba matot saat ingin dilakukan pengecasan, tiba-tiba tegangan Supra Bapak Ko mengenai tubuh Ratu dan saat emaknya ingin menolong, ya elah, jalan doang remedi. Beruntung Kang Paket datang melihat kejadian ini yang langsung meminta lontong bukan mengunboxing Ratu yang kebetulan belum mateng. Bahkan saat dibawa ke rumah sakit, nasib Ratu cuma terkena luka bakar level 1 doang, sementara emaknya, nah ini nih. Kami tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tentunya diberikan kata-kata saya sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga sudah tak ada lagi sosok ibu yang menemani Ratu melakukan pengunboxingan. Luka cuman sepetak doang di jidat, bisa-bisanya meningsoy. Nah, keesokan harinya baru aja melakukan acara duka cita, kini datang lagi duka cita part 2-nya, yaitu sosok preman yang menagih hutang dan mengsita rumah Ratu sekalian include dengan pengusirannya. Karena baru kejadian seperti ini otak Ratu akhirnya bisa melakukan olah pikir. Gara-gara aku kecanduan belanja online, aku jadi kehilangan. 1 tahun pun berlalu, kini Edo masih menekuni job yang sama karena kagak ada peningkatan hidup saking susahnya tinggal di negeri perwakandaan. Namun ketika dagangannya udah mulai laris, anak Edo pun ingin membagikan takjil gratis. Saya boleh kasih es campur tapenya ke ibu itu ya? Es campur tapenya saya kasih ke ibu itu boleh ya? Lah, kok nanya pelanggan? Ketika melihat orang yang ingin di giveaway kan, ternyata adalah emaknya sendiri yang lagi mencari makanan sisa. Padahal modal sisa mabuk semalam makanan bisa gratis. Aduh, lagian Babang Rangga kemana Mbak Ratu? Ini film kenapa dah tiba-tiba melenyapkan pemeran figuran? Hasil dari pertemuan ini, apalagi Ratu udah kagak punya rumah, sedangkan rumah Edo hanyalah di hati Ratu, anjas. Kini mereka pun memilih untuk rujuk kembali sehingga membuat film ini harus tamat dengan kameramen perlahan manjat pohon kelapa. Bang, kenapa nyorot pohon kelapa, weh?